Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Revilia Kornisa, NPM 2131050033 dari kelas A, jurusan Sosiologi Agama. Di sini saya akan menceritakan tentang penyebaran agama Islam di Nusantara. Jalur masuknya Islam. Dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara memiliki berbagai macam strategi yang dapat mudah diterima, sehingga Islam mudah diterima dibandingkan agama lain. Dan strategi yang digunakan itu bervariasi dan tidak mengandung unsur paksaan. Dan strateginya antara lain: 1. Melalui jalur perdagangan, 2. Melalui jalur dakwah al-hal, 3. Melalui jalur perkawinan, 4. Melalui jalur pendidikan, dan 5. Melalui jalur kultural. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah proses konversi masyarakat menjadi Islam. Dalam penggunaan kontemporer mungkin mengacu pada pengenaan dirasakan dari sistem sosial dan politik Islam di masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik pribumi yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, asimilasi dimulai sejak abad ke-14. 3. Peran Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Peran Wali Songo adalah: 1. Pendakwah atau penyebar agama Islam, 2. Pendukung dan penasehat kerajaan Islam, 3. Pengembang kebudayaan daerah yang berisi sesuaikan dengan ajaran Islam. Lahirnya kerajaan Islam di Nusantara dari Samudra Pasai sampai Gawo dan Talo. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Raja Samudra Pasai yang pertama bernama Muara Selu atau juga dikenal dengan nama lain Malik Saleh. Beliau kemudian memerintah selama 20 tahun, mulai tahun 1261 sampai 1289 Masehi. Ia juga kemudian jadi Sultan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan di Muara Selu tahun 1267 Masehi. 2. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Paraswemara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Paraswemara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Saat itu, ia menganut agama Hindu. Ia melarikan dari kerajaan Malaka karena kerajaan di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, terdapat penduduk penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. 3. Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1496 Masehi oleh Ali Mukhayat. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda, yaitu antara 1607 sampai 1636 Masehi. Kala itu kerajaan bercorak Islam yang berpusat di Kuntara Bandar Aceh Darussalam. Ia memiliki wilayah kekuasaan yang luas dengan angkatan perang yang kuat. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati pada abad ke-16. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintah Sultan Agung Tristaya 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Agung Tristaya berhasil memajukan kekuatan politik dan angkat perang Banten untuk melawan Viesto. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa berdiri antara abad ke-17 pada masanya.
Kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini dikarenakan Kerajaan Cirebon terletak di Pulau Utara Jawa antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walasunggan atau Pangeran Cakrabuana putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan parasitatik kerajaan ini sangat diperintahi oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati 1479 sampai 1568 Masehi. Di bawah kekuasaan pertumbuhan pusat di bidang agama, politik maupun ekonomi. Setelah lebih dari 2 abad, Kerajaan Cirebon runtuh pada abad ke-17. 6. Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa di bawah kepemimpinan raja pertamanya. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 Masehi seiring kemunduran Majapahit. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit dan istrinya yang berasal dari Cina dan menjadi mualaf. 7. Kerajaan Mataram. Sejarah Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembaran Sanapati pada tahun 1586 Masehi. Pada mulanya kesultanan ini adalah wilayah teritorial Kerajaan Panjang. Kemudian mendudukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya. Selanjutnya pada tahun 1586 wilayah Panjang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram. Diikuti penyerahan tahta Panjang atau Pangeran Bana pada penambahan Sanapati. Perkembangan Mataram begitu besar dan kuat sehingga sebagian besar sarjawan setuju bahwa itu telah didirikan selama beberapa generasi perintis Mataram. 8. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Bab Mansur Malomo pada tahun 1257 Masehi, kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gepi ini belum bercorakan Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintah Raja Mahrum 1432 sampai 1486 Masehi. 9. Kerajaan Tidore. Pendiri Kerajaan Tidore yaitu Sajati atau Muhammad Nakli yang mendirikan Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-15 sampai abad ke-18. 10. Kerajaan Gawo dan Talo. Kesultanan Gawo Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi Kerajaan Gawo Talo berada di daerah Kabupaten Gawo, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari 2 kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Gawo yang didirikan di Tamarungu, Bairana pada abad ke-14.